Kalau wajib pajak tuh biasanya deg-degan gitu Mas, kalau misalnya dapat SP2DK. Gimana sih kalau Kafir dapat surat cinta gitu kan? Rasanya gimana? Deg-degan sih. Deg-degan ya. Kalau ternyata terima SP2DK tuh jangan dibiarkan saja ya Kak. Ya kan harus ditanggapi. Ya harus ditanggapi gitu. Karena kalau dibiarkan saja tadi efeknya bisa ke pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat Enforce A? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang di program baru Enforce A, di mana kita akan mengobrol tentang topik-topik perpajakan. Nah, untuk episode perdana kali ini, saya Firda bersama Mas Rifki akan membahas mengenai SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan Data dan atau Keterangan. Halo Mas Rifki. Halo Rafika. Nah, langsung aja ya Mas, sebenarnya apa sih SP2DK itu? Oke. Mungkin kita panggil apa nih, Sobat Enforce. Mungkin kemarin sudah selesai ya dalam masa pelaporan SPT PPh Badan. Terus sudah senang nih, udah pada senang nih dapat BPE gitu ya Kak Firda ya. Biasanya kan kalau di perusahaan udah dapat BPE udah pada udah lega nih gitu ya. Nah, tapi ternyata masih ada hal yang perlu diperhatikan lagi tuh setelah itu. Nah, yang sempat ramai kan belakangan ini ya mungkin ya di lapangan gitu kan terkait dengan SP2DK gitu, di mana tadi Kak Firda menjelaskan bahwa SP2DK itu adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, dari judulnya aja, dari judul suratnya sudah bisa kita pahami itu bahwa memang surat ini untuk permintaan penjelasan data dan atau keterangan gitu. Ya dimana kalau kita ketahui bersama kan ya sistem pelaporan perpajakan kita itu kan sistem perpajakan kita self assessment gitu kan. Nah, di sini Fiskus berperan mengawasi. Nah, apakah pelaporan pajak kita tuh sudah benar, sudah sesuai ketentuan atau tidak gitu. Nah, itu muncullah SP2DK ini gitu. Nah, atau yang lebih sering disebut dengan surat cinta kali ya. Ya, udah sering dengar itu tuh. Sering dengar kan surat cinta gitu. Ya, kalau di lapangan mungkin orang ngerasa gimana sih kalau Kafir dapat surat cinta gitu kan? Rasanya gimana? Deg-degan sih. Deg-degan ya. Apalagi mungkin yang pertama kali gitu ya, kali mendapatkan surat cinta mungkin senang banget nih gitu surat cinta. Nah, ini adalah sebenarnya salah satu bentuk perhatian dari Fiskus ya kan untuk melihat wajib pajak ini udah patuh atau belum nih dalam menunaikan kewajiban perpajakan gitu. Jadi sebenarnya benar surat cinta sih, karena kan bentuknya perhatian. Iya sih, bener. Iya sih bener. Tapi kan kalau wajib pajak tuh biasanya deg-degan gitu Mas, kalau misalnya dapat SP2DK. Ya betul sih, kalau ya itu nggak bisa dipungkiri ya, ketika kita dapat amplop putih atau amplop coklat ya dari depannya aja udah dari kantor pajak, wah ini surat apa nih gitu kan, pasti langsung bingung gitu, langsung kaget gitu ya. Cuman ya kita harus tahu dulu kan isinya apa gitu, kita harus baca dulu. Nah, itu sih mungkin yang perlu teman-teman atau sobat pajak pahami gitu ya, terkait dengan SP2DK dulu, ini surat apa sih gitu kan ya. Memang intinya adalah surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan yang memang mungkin ada perbedaan gitu kan, data yang di DJP maupun data yang dilaporkan oleh wajib pajaknya. Gitu sih Kak Firda mungkin sebagai pengantar ya. Tadi Mas Rifki bilang ada perbedaan itu, jadi sebenarnya alasan apa aja sih kenapa wajib pajak bisa dapat SP2DK? Oke. Ya, jadi mungkin kenapa sih SP2DK ini bisa terbit gitu ya? Jadi alasannya kenapa sih bisa terbit gitu? Ya karena tadi awalnya adalah surat permintaan data atau keterangan penjelasan ya, bahwa di sini DJP mungkin punya beberapa basis data kan ya, ada data internal, data eksternal yang kita tahu gitu kan ya. Data internal tuh contohnya misalnya dari data portal DJP, terus tuh SI DJP gitu ya. Kalau data eksternal tuh misalnya dari ILAP ya, di mana ada instansi pemerintah, terus lembaga, asosiasi atau pihak lain yang bisa memberikan data ke DJP, lalu nanti DJP akan menyandingkan dengan SPT yang telah dilaporkan gitu, atau SPT yang telah dilaporkan oleh wajib pajak gitu, apakah semuanya sudah dilaporkan gitu ya. Contohnya misalnya tadi yang dari
internal ya, misalnya dari eksternal gitu. Apa sih gitu contoh yang bisa DJP bisa terbitkan SP2DK gitu. Misalnya dari SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak ya kan, di SPT PPh Badan kemarin sudah dilaporkan, terus dicek tuh nanti di lampiran 2-nya ya. Kalau Kak Firda lihat kan lampiran 2 itu isinya biaya-biaya ya, biaya komersial gitu. Nah, nanti itu akan disandingkan oleh SPT, misalnya SPT masa yang telah dilaporkan oleh wajib pajak ya kan. Ada SPT masa apa aja tuh? Kalau 21, 23, 4 ayat 2. Nah, itu termasuk unifikasi ya. Nah, itu nanti akan disandingkan tuh, misalnya biaya gaji akan disandingkan dengan SPT PPh pasal 21-nya. Apakah sudah dilaporkan semua atau belum gitu kan. Nah, kan biasanya kan ada biaya gaji karyawannya, terus THR-nya, terus bonusnya. Nah, itu akan di ekualisasi ya disebutnya, yang sering di lapangan kenapa mungkin ekualisasi gitu. Nah, itu akan disandingkan, oh ini sudah sama belum gitu. Nah, kalau belum kan biasanya ya kan minta penjelasan dong gitu kan dari Fiskus ya. Ini kok bisa nggak sama nih, berarti kan ada kewajiban perpajakan mungkin yang belum dilakukan oleh wajib pajaknya gitu ya. Nah, lalu untuk data eksternal, nah tadi kan ada ILAP ya. Nah, mungkin dari misal data dari OJK gitu ya, dari OJK masuklah ke DJP, lalu ternyata ada data guna. Nah, dilihat tuh di profil wajib pajak kayak di SPT-nya, oh ternyata ada harta nih yang belum dilaporkan gitu. Ya itu mau nggak mau ya DJP akan menanyakan gitu kan, akan mengklarifikasi itu ke wajib pajak gitu. Nah, ini benar nggak ada harta ini, kenapa nggak dilaporkan seperti itu. Nah, itu mungkin yang paling umum sih SP2DK yang muncul ya belakangan ini gitu. Walaupun mungkin ada yang lebih banyak lagi gitu, ada yang sampai bilang kok kayak pemeriksaan gitu ya, lebih detail gitu. Ya tapi memang ya pada dasarnya Fiskus akan melihat dari data internal tadi sama data eksternal gitu. Mereka akan membandingkan untuk menguji kepatuhan si wajib pajaknya gitu. Sebenarnya bukan menguji juga sih, untuk mengklarifikasi aja intinya, karena permintaan data kan ya gitu. Berarti intinya tuh sebenarnya Fiskus itu ingin mengecek apakah SPT yang sudah dilaporkan, SPT tahunan yang sudah dilaporkan itu sesuai sama data-data di SPT-SPT masa yang sudah dilaporkan selama setahun. Betul. Terus sama data-data eksternal, data-data yang dari lembaga-lembaga lain. Betul, gitu. Ya kayak gitu. Ya karena balik lagi tadi sistem kita kan self assessment ya. Nah, ini Fiskus lah untuk mengawasi atau untuk melihat gitu kan bagaimana kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan oleh wajib pajaknya. Gitu sih Kak Firda. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi nih Mas. Kalau misalnya wajib pajak udah dapat SP2DK, terus kira-kira apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh wajib pajak tersebut? Oke. Misalnya ya udah dapet nih SP2DK gitu. Betul, surat cinta gitu kan, amplop coklat atau amplop putih lah gitu ya. Surat cinta nih. Iya. Wah, udah apa nih yang harus dilakukan gitu ya. Yang pertama yang pasti adalah jangan panik dulu ya. Biasanya kalau panik ini udah langsung udah kemana-mana nih, udah buyar gitu kan, langsung nggak ada strategi yang bisa dilakukan seperti apa tuh, langsung nggak kepikiran gitu. Jadi teman-teman atau sahabat pajak mungkin yang pertama adalah ketika menerima SP2DK yang pasti adalah jangan panik dulu ya, karena memang ini berbeda dengan surat tagihan pajak mungkin STP ya, yang sifatnya memang langsung menagih gitu ya. Nah, ini cuman surat permintaan penjelasan lah gitu ya. Nah, lalu dibaca tuh, saya buka amplopnya gitu kan, dibaca isinya gitu ya, supaya nggak makin deg-degan. Dibaca gitu, siapa tahu kan malah surat yang lain kan, bukan SP2DK gitu. Dibaca isinya, lalu ditelaah dulu tuh, dibaca isinya apa aja yang dibahas di dalam surat itu gitu. Nah, sebenarnya di SP2DK itu lengkap ya, jadi permintaan datanya apa gitu kan. Nanti di bawahnya tuh ada bagaimana cara menanggapinya gitu kan, ada juga di situ ya. Lalu nanti ada AR-nya gitu ya, AR-nya siapa gitu. Nah, nanti ada yang dihubungi ya kan, nomor yang dihubungi juga siapa gitu. Nanti juga ada jangka waktunya di situ ya, kapan harus batas waktu memberikan tanggapan. Jadi memang sebenarnya sudah cukup jelas di surat SP2DK itu ya, terkait dengan isinya seperti apa. Nah, cuman kalau misalnya ternyata wajib pajak
saya masih belum jelas nih ternyata dengan konfirmasi yang atau permintaan penjelasan dari Fiskus gitu. Nah itu kan ada nomor AR ya. Nah itu silakan bisa hubungi dulu gitu, misalnya minta penjelasan terkait dengan poin ini seperti apa gitu ya. Ini kenapa bisa begini gitu. Nah itu bisa juga dilakukan gitu. Nah setelah mungkin sobat pajak sudah paham ya, sobat yang sudah paham terkait dengan isi dari SP2DK itu, nah siapkan dokumen-dokumen pendukungnya. Ya, dokumen-dokumen pendukungnya apa saja gitu. Nah, nanti baru bisa memberikan tanggapan ya. Nah, tanggapan itu bisa 3 ya, bisa melalui tatap muka, lalu bisa juga melalui video online ya, atau bisa juga melalui satu lagi biasanya Kak, secara tertulis. Ya, nah itu yang paling penting sih sebenarnya ya. Jadi tatap muka secara tertulis sama media bukan media sosial, media daring ya. Mungkin media daring ya, media daring. Online. Online. Cuman memang sebaiknya sih kita menyarankan memang ya secara tertulis gitu, memang ditanggapi secara tertulis, jangan misalnya jawabnya bisa lewat WA atau lewat telepon, walaupun itu diakui gitu ya, tapi sobat pajak mungkin menjawabnya melalui telepon kayak gitu atau WA gitu, tapi kami sih menyarankan tetap secara tertulis lah gitu, supaya memang lebih jelas kan. Kalau terus kan bisa jadi pegangan kita juga ya sebagai wajib pajak gitu, seperti apa nanti ke depannya kayak gitu. Nah itu mungkin sih yang teman-teman atau sobat pajak bisa lakukan ya terkait dengan apabila adanya SP2DK ini datang gitu ke wajib pajak gitu. Jadi tadi kalau kita boleh simpulkan lagi, berarti yang pertama jangan panik ya Mas. Betul, jangan panik. Jangan kaget kalau misalnya dapat SP2DK, dan jangan panik. Pokoknya kita baca dulu pelan-pelan, kita pahami dulu isinya apa. Terus kalau misalnya ada yang kurang paham, kita bisa hubungi AR yang itu pasti ya Mas, pasti ada nomor AR yang disertakan di dalam SP2DK itu ya. Betul. Oke, baru setelah itu kita siapkan tanggapan dalam bentuk tulisan. Kalau kita menyarankan bentuknya tulisan. Walaupun ada media-media lainnya tuh tadi yang disebutkan gitu. Nah, terus nih Mas, kalau misalnya ada wajib pajak yang dapat SP2DK tapi misalnya dia nggak ngeh kalau dia dapat SP2DK, jadi dia tidak menanggapi suratnya, atau tahu nih dapat SP2DK tapi nggak tahu gitu mau ngapain, jadinya ya udah didiemin aja gitu. Kira-kira ada nggak konsekuensinya? Ya ini juga sering nih terjadi ya di lapangan. Tapi yang perlu teman-teman pajak atau sobat Enforce pastikan adalah tadi di bagian akhir tuh suka ada jangka waktu kan ya Kak Firda. Jangka waktu ini berapa hari nih untuk menanggapi SP2DK ini gitu. Nah itu disebutkan bahwa 14 hari kalender ya, di situ ada 14 hari kalender harus menanggapi gitu. Nah bagaimana kalau ternyata si wajib pajaknya nih nggak memberikan tanggapan gitu ya. Fiskus kan diberi wewenang ya, kalau kemarin kita habis webinar juga kan ya, bahas terkait dengan SP2DK gitu. Jadi Fiskus kalau misalnya nggak ada tanggapan dari wajib pajak ya, Fiskus akan mendatangi wajib pajaknya langsung ke lokasi atau usahanya atau lokasi usahanya gitu, melakukan kunjungan. Nah nanti dilihat apakah wajib pajaknya ada atau tidak gitu ya. Karena ada juga nih kemarin bertanya, gimana kalau ternyata SP2DK-nya nggak kita terima, nggak wajib pajak terima gitu ya, sedangkan ada batas waktu 14 hari tersebut gitu. Nah sebenarnya kalau kita lari lagi ke aturannya gitu ya, kita balik lagi ke aturannya bahwa SP2DK ini ada 3 pilihan kan, dari tanggal SP2DK-nya ya, berapa lama jangka waktu menanggapinya nih, dari tanggal SP2DK-nya, tanggal kirim, sama tanggal terima. Ya, jadi ada 3 tuh. Nah, kalau misalnya si wajib pajak yang ternyata nggak terima gitu ya, misalnya dikirim lewat ekspedisi gitu, nggak terima ya berarti gugur dong gitu, karena kan pilihan ya, nggak maksudnya nggak harus satu gitu, tiga-tiganya harus ada gitu, nggak kan pilihan. Nah, berarti kita lihat ada tanggal diterima. Nah, Fiskus itu bisa memberikan secara langsung SP2DK-nya. Nah, ketika melakukan kunjungan, ya Fiskus juga bisa bawa surat SP2DK-nya gitu ke wajib pajak. Terus dia akan memberikan surat tersebut secara langsung. Nah, mulai dari situlah 14 harinya dihitung. Ya, jadi memang SP2DK ini kan muncul udah berdasarkan penelitian
penelitian dan analisis yang dilakukan oleh AR ya. Nah itu kan harusnya kalau misalnya nggak ada tanggapan juga jadi aneh juga gitu bagi Fiskus gitu kan. Ini kenapa nggak ditanggapi gitu. Nah jadi kalau misalnya wajib pajak in case ternyata sudah terima gitu SP2DK-nya, ya sebenarnya harus ditanggapi gitu. Nggak bisa dibiarin saja, karena kalau dibiarin saja kan larinya udah langsung ya ada waktu tadi 14 hari gitu kan. Setelah itu akan dibuat BA, berita acara kan, berita acara P2DK gitu. Nah setelah dibuat BA P2DK gitu, kalau ternyata nggak ada tanggapan dari wajib pajak, usulannya bisa ke tingkat yang lebih selanjutnya. Lebih serem ya Kak Firda ya. Tingkat apa tuh kalau Kak Firda? Pemeriksaan ya Mas ya? Gitu. Jadi kalau misalnya ternyata dapat SP2DK terus tidak ditanggapi, malah bisa jadi pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan. Nah itu kan jadi apa ya, jadi lebih bahaya jadi lebih ribet juga. SP2DK ini kan kesempatan ya sebenarnya bagi wajib pajak untuk mengklarifikasi misalnya atau menjawab terkait dengan kewajiban perpajakan yang memang belum dipenuhi gitu kan, masih ada kesempatan untuk melakukan pembetulan kayak gitu, atau mungkin data DJP-nya yang salah kan, nggak ada yang tahu juga ya kan, kita mungkin aja ternyata setelah kita klarifikasi data DJP-nya yang salah gitu. Nah itu makanya sebenarnya dapat SP2DK ya digunakan sebaik mungkin gitu untuk menanggapi, jangan dibiarkan saja, karena efeknya tadi yang Kak Firda bilang bisa ke pemeriksaan, karena cukupnya akan lebih luas. Jadi memang sebaiknya kalau misalnya dapat SP2DK ya udah ditanggapi aja gitu ya, betul. Jangan dicuekin gitu ya Mas ya. Nah terakhir nih Mas, ada gak tips-tips buat para sobat Enforce? Misalnya ada yang dapat SP2DK, lagi dapat SP2DK, atau mungkin udah ada was-was nih takut dapat SP2DK dan pengen prepare, pengen prepare biar bisa menanggapi SP2DK ini dengan baik gitu. Kira-kira ada tips dari Mas Rifki gak? Terkait hal itu? Udah mau di sesi terakhir nih ya, bicara tips nih. Bicara tips, ya yang penting dari sobat Enforce semua ya, ketika terima SP2DK itu jangan panik, itu aja intinya ya, jangan panik. Tadi kita tekankan ya Kak Firda berkali-kali, jangan panik. Kita baca secara menyeluruh isinya gitu, dan yang satu lagi tadi kita garis bawahi juga, kalau ternyata terima SP2DK itu jangan dibiarkan saja ya Kak, ya kan, harus ditanggapi ya, harus ditanggapi gitu, karena kalau dibiarkan saja tadi efeknya bisa ke pemeriksaan. Nah jadi itu dibaca isinya secara menyeluruh, terus kalau misalnya tadi kurang jelas kita hubungi kemana? KR. Ya, jadi KR-nya ditanya dulu, nanti setelahnya semuanya sudah jelas, sobat pajak bisa kumpulkan tuh data-datanya kan, tadi ya data-data pendukung, bukti-buktinya semua dikumpulkan, lalu kita tuangkan secara tertulis ya, walaupun tadi ada beberapa media ya, kita tuangkan secara tertulis ya supaya lebih jelas gitu, dilampirkan dengan bukti pendukungnya ya Kak Firda. Nah lalu nanti kita sampaikan ke kantor pajak ya tanggapan tersebut. Nah dalam jangka waktu berapa hari tadi Kak? 14 hari kalender ya, itu harus diingat tuh, jangan sampai kelewat gitu. Walaupun mungkin kepala KPP bisa memperpanjang dengan case-case tertentu gitu ya, tapi itu harus diingat oleh sobat pajak semua. Nah jadi dalam waktu 14 hari silakan semua data sudah siap ditanggapi. Nah kalau misalnya masih ragu-ragu nih wajib pajak gitu ya, masih ragu-ragu dalam memberikan tanggapan gitu, bisa menggunakan jasa apa biasanya tuh? Jasa konsultan pajak ya. Sobat pajak kalau misalnya masih ragu ya, kita Enforce juga menyediakan ya jasa pendampingan SP2DK ya, supaya semuanya tertangani ya, tertangani baik gitu kan ya. Kalau misalnya ternyata ada kewajiban pajak yang sudah ditunaikan oleh wajib pajak ternyata malah jadi salah gitu kan. Nah kalau ya sama kita ya harusnya sudah bisa benar gitu, nanti kita benarkan gitu ya. Jadi itu kita bisa bantu sobat pajak semua dalam menangani pendampingan SP2DK. Lalu setelah sobat pajak menyampaikan tanggapan ya, setelah menyampaikan tanggapan nanti akan dibuat BA ya, berita acara ya, berita acara P2DK. Nah setelah berita acara P2DK dibuat, nanti akan dibuat LHP ya, P2DK ya, laporan hasil
hasil penelitian itu ya. Nah, nanti setelah itu dibuat, nah diharapkan wajib pajak itu melakukan pembetulan. Kalau misalnya ternyata ada kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi gitu ya, ternyata berdasarkan klarifikasi nih, oh ternyata emang bener nih kita salah gitu sebagai wajib pajak gitu. Ya sudah, kita lakukan pembetulan karena ada jangka waktu 30 hari semenjak LHP 2DK itu dibuat gitu ya, kita harus melakukan pembetulan. Nah itu setelah itu kalau misalnya ternyata apakah sebenarnya harus melakukan pembetulan? Ternyata enggak juga gitu. Kalau ternyata data DJP-nya salah atau wajib pajaknya sebenarnya secara keseluruhan sudah bisa memenuhi gitu ya kewajiban perpajakannya, terutama ekualisasi jika Vira ya, ekualisasi selama kita bisa menjelaskan kan harusnya clear gitu kan, nggak perlu melakukan pembetulan. Ya sudah, berarti bisa selesai juga ya dengan tanpa cara pembetulan gitu. Tapi kalau misalnya harus pembetulan ya kita harus segera semenjak LHP disusun ya kita harus langsung melakukan pembetulan gitu ya. Nanti sampai terbit SP3 2DK, SP2DK gitu ya. Nah itu sebagai pernyataan bahwa memang kita sudah memenuhi lah kewajiban perpajakan kita ya, udah selesai tuh. Nah tapi kalau ternyata dalam jangka waktu 30 hari tadi ternyata wajib pajaknya tidak melakukan pembetulan ya, tidak ada apa namanya itikat baik gitu ya, itikat baik dari wajib pajaknya, maka nanti LHP 2DK-nya bisa diubah tuh Kak, dari hasil diubah jadi malah ke arah pemeriksaan ya, karena memang ternyata dari jika tuh wajib pajak ini nggak ada gitu kan gitu. Nah itu nanti malah bisa diubah gitu. Jadi memang yang pasti adalah teman-teman jangan khawatir semuanya ya, kalau memang ternyata ada kewajiban pajak kita yang belum ditunaikan ya sudah tunaikan gitu kan, kita lengkapi semuanya gitu kan melalui pembetulan gitu sih Kak Firda. Mungkin tips yang bisa kita kasih ya ke teman-teman atau sobat pajak ketika menjawab atau menanggapi SP2DK. Oke, terima kasih banyak Mas Rifki. Jadi sobat Enforce tadi udah dijelaskan secara panjang lebar oleh Mas Rifki tips-tipsnya gimana kalau misalnya kita sebagai wajib pajak dapat SP2DK dari kantor pajak gitu. Intinya jangan panik dan kita sebagai wajib pajak juga harus memenuhi kewajiban pajak kita ya Mas ya. Gitu. Oke, sekian episode perdana kali ini. Terima kasih untuk Sobat Enforce yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik-topik perpajakan yang tentunya menarik. Oke, menarik. Oke, terima kasih teman-teman semua Sobat Pajak Sobat Enforce. Terima kasih.